Hari ini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai salah satu strategi trading yang menurut saya bagus, itu mengenai trendline breakout. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu, trendline breakout ini saya gunakan dari chartnya XAU USD, simple untuk education purposes only, dan saya menggunakan fitur replay. Jadi tentu teman-teman pasti akan ngomong, ya kamu udah tahu dari awal. Ya memang iya teman-teman, memang seperti itu. Kenapa sih penting kita mengetahui trendline breakout? Jawabannya sederhana teman-teman, karena di dalam market structure atau misalnya kalian ngomongin basic price action, kita bisa tahu dia bearish dan bullish itu dari pembentukan candlesticknya. So misalnya dia bentuknya begini, teman-teman tahu bahwa ini dia bullish. Bukan karena dia naik, walaupun ya mungkin sebagian dari kalian mikir, oh ini karena dia naik makanya disebutnya bullish. Sebenarnya enggak, karena pembentukan yang terjadinya lah yang bikin dia seperti itu. Kan kita dapat nanti infonya ya, L, di sini H, ya kan? Berarti di sini adalah HL, berarti di sini adalah HH, dan seterusnya dan seterusnya. Apa itu L, H, HL, HH? HH ini higher high, HL ini higher low, L ini lower, H-nya higher. High low, lower high, lower low, lower high, lower low, itu kebalikannya jadinya. Jadi misalnya kita tuker, ini kan kita ngomong ya ini bullish karena dia naik ke atas. Enggak. Bullish karena ya memang sebenarnya karena dia naik ke atas, tapi karena ini teman-teman, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dimana dia selalu membentuk yang namanya higher low dan dia selalu membentuk yang namanya higher high. Kebalikannya juga ada teman-teman sekalian. Jadi begini misalnya. Nah ini kebalikannya. Artinya apa? Ini sekarang yang terbentuk kan low, ini high jadinya. Ini high, ini low, yang ini namanya jadi LH. Apa itu LH? LH itu adalah lower high. Which is kalau misalnya kalian ngomongin yang below level di sini namanya jadi LL atau lower low, bukan Lucinta Luna ya. Jadi lower low. Nah, di sini adalah LH. Jadi HL, LH, LL, LH, LL. Hanya kebalikannya saja. Nah, sekarang gimana cara kita bisa tahu apakah dia masih akan melanjutkan atau tidak? Ya umumnya orang pakai yang namanya trendline. Contoh saya di sini tarik trendline-nya basically dari tail-nya aja ya. Ini saya tarik trendline-nya basically dari tail yang terbentuk. Harapannya apa? Harapannya kalau di sini kalian lihat, di sini low, di sini high, di sini higher low, di sini equal high sebenarnya. Dia tidak lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi at least kita bisa ngelihat yang namanya low-nya semakin lama semakin menguat. Jadi kita tahu bahwa ini adalah bullish momentum. Dan di sini juga sebenarnya adalah higher high ya. Lalu kita tarik menjadi this level. Jadi kesannya dia bergerak dalam rima seperti ini. Kapan kita akan entry? Pertanyaannya kan seperti itu. Kapan kita tahu kita harus entry? Nah ini adalah masuknya pembahasan tentang trendline breakout. Dari bahasanya aja kita tahu bahwa kita hanya akan entry ketika trendline-nya berhasil di breakout. Either dia breaknya nanjak ke atas seperti ini, atau dia breakoutnya drop ke bawah seperti ini. Yang manapun yang terjadi, intinya adalah dia breakout dulu. Lantas gimana cara kita tradingnya? Caranya sederhana teman-teman. Anggap dia breakout atas. Jadi kalau misalnya dia berhasil breakout atas, maka yang akan kita lakukan adalah melakukan long position kan. Caranya sebenarnya sederhana. Long position kan hal yang biasa. Tapi umumnya breakout itu, misalnya dia break kenceng gini, apakah kita perlu ngejar dia untuk naik ke sana? Jawabannya sebenarnya nggak perlu ngejar. Karena seperti yang kalian ketahui, untuk bisa trade pada trendline breakout, umumnya itu kita perlu menunggu yang namanya after breakout dia adanya retracement. Sama seperti dia breakout di bawah. Jadi after dia breakout dia ada yang namanya rebound kembali. Untuk apa? Kembali pada level trendline yang terdekat tersebut. Oke, jadi setelah ini teman-teman kan bisa perhatikan. Jadi trendline breakout itu normalnya adalah breakout, lalu dia retest atau pullback, lalu dia entry. Simple. Nah sekarang kita akan nunggu pembentukannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan pembentukan yang terjadi. Dia mengalami bullish dan kita akan nunggu apakah dia akan break bawah atau dia akan break atas. Next stop, dia bergerak. Nah di sini dia strong, teman-teman perhatikan, dia strong banget bullishnya. Dan ya sendiri sih kalian juga sudah bisa perhatikan ya bahwa bullish yang sangat amat strong ini menandakan dia berhasil breakout level atasnya. Sesuai dengan yang kita inginkan kan, berharapnya adalah dia breakout, dia retest atau pullback baru entry. Jadi kita nunggu dia drop lagi balik ke bawah. Sebenarnya kalau kalian lihat dari below levelnya, ini kan sebenarnya adalah fair value gap yang terbentuk dengan baik ya. Lalu di sini adalah order block. Ini kalau kita tambahin pakai SMC. Jadi at least level tersebut bisa kita manfaatkan. Cuman karena kita fokus sama trend breakout, jadi kita akan nunggu di trend line-nya dia balik untuk re-entry. Ini usah kita pasang buat line measures long position like this. Jadi kan kita berharap dia akan retest kembali ke bawah sini. Ya kan, retest kembali, stop loss kita atur, Jadi ini kan trend line-nya, ini saya paskan dulu aja biar kita dapat area yang lebih cocok teman-teman. Ini saya hapus. Ini kita tarik ke atas. Nah, di sini. Ya kan, ini kan pertama kalinya dia berhasil breakout kan.
breakout with a strong momentum. Nah sekarang kita akan pilih, oh ini kita akan entry-nya gimana. Ini saya akan taruh dulu, sip. Kita akan re-entry-nya gimana? Tunggu dia drop dulu, makan di dalam zona kita baru kita masuk. Nah ini kan teman-teman misalnya patok, oh ini level yang dia akan drop balik ke bawah, which is di area fair value gap-nya, atau misalnya di zona atau level di bawah kita pakai price notes. Sharp text, price notes. Ini ada di 3039. Anggap, oh saya mau dalam zona, jadi kalian pakai clone, kalian turunkan jadi 3037 contohnya gini. Jadi ini adalah level kalian akan melakukan entry. Jadi ketika nanti dia drop lagi, untuk retest di trend line-nya, teman-teman akan memanfaatkan dia untuk bullish lagi harapannya. Nah ini di sini. Ini kan retest, makan zona, lalu ketahan, dan next stopnya adalah dia lanjut mengalami penguatannya. Begitu. Nah ini yang kita manfaatkan sebagai trendline breakout. Kenapa? Kita tahu trendline yang sudah di breakout, dia ketahan lama, taking liquidity balik, baru dia bullish. Dan next stopnya adalah melanjutkan momentumnya dia. Kenapa? Karena sebelumnya trendline yang sudah berbentuk di sini berhasil dia breakout dengan momentum yang kuat. Jadi di time frame yang lebih besar, ini kan H1. Di time frame yang lebih besar tentu kita melihat adanya penguatan yang jauh lebih signifikan lagi daripada yang kita lihat sekarang. Jadi itu adalah penjelasan sederhana kalau misalnya teman-teman ingin memanfaatkan strategi trading trendline breakout ini.